Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita malam hari ini berkenaan dengan tayamum. Tayamum itu adalah alat suci. Jadi alat suci itu ada dua. Yang pertama air, yang kedua dengan tanah. Nah, dengan tanah itulah yang disebut dengan tayamum. Jadi sewaktu-waktu kalian ada masalah dengan air, misalnya nggak boleh pakai air, sedangkan sholat itu kan satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, maka wudhunya menggunakan tayamum, menggunakan menggunakan tanah. Jadi wudhunya dengan menggunakan tanah, maka yang demikian itu disebut dengan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wasara itu tayamumi, dan syarat-syarat sahnya tayamum khamsatu asya'a, ialah 5 perkara. Jadi sahnya tayamum itu jika memenuhi 5 perkara yang akan kita bahas ini, ya. Adanya 5 perkara. Dan syarat-syarat sahnya tayamum ialah 5 perkara. Wujudul uzri, yang pertama adanya uzur. Adanya uzur bisafarin, dengan sebab disebabkan bepergian. Disebabkan bepergian. Au marodin, atau sakit. Jadi ada sakit-sakit tertentu yang memang tidak boleh menggunakan air. Kalau seandainya dia menggunakan air, maka sakitnya bukan malah baik, malah semakin parah. Dalam kondisi sakit seperti itulah maka diperkenankan untuk bertayamum. Wa dukhulu waqtis shalah. Kemudian yang kedua, masuk waktu sholat. Jadi waktu sholat dulu masuk, baru boleh bertayamum. Kalau waktu sholat belum masuk, maka tidak boleh bertayamum. Azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti itu kan masuk waktu sholat, maka boleh. Jadi masuk sholat waktu dulu, baru dia bertayamum. Kalau sebelum azan atau sebelum masuk waktu sholat, maka tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan bertayamum. Wa talabul ma'i, yang ketiga mencari air. Dicari dulu airnya, ya. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung bertayamum dengan debu, tapi dicari dulu air. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dicari dulu, diusahakan dulu harus nemu air, ya. Dicari dulu air. Jika memang tidak menemukan air, dicari ke sana kemari tidak ada air, barulah diperbolehkan, diperkenankan untuk bertayamum. Kemudian wa ta'azzuru isti'malihi, yang keempat, dan sulit memakai air. Ada air tapi terbatas sifatnya. Katakan air itu untuk minum, sedangkan minum itu kan satu keharusan. Orang tanpa air dan tanpa minum maka bisa menimbulkan kematian. Jadi saat itu bukan tidak ada air, tak ada air. Tapi air itu dibutuhkan untuk keperluan kemaslahatan kehidupan, seperti menyambung hidup. Kalau nggak minum, bayangin aja coba. Jadi
Jika terjadi kondisi seperti itu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Diperkenankan untuk bertayamum. Wa i'wajuhu ba'da talab, dan sulit air itu sesudah dicari. Susah kita mencari air. Sulit kita mencari air, kesana kemari tidak ada, maka setelah kesulitan tersebut baru kita diperkenankan untuk bertayamum. Wa turabu tahiru, yang terakhir syarat daripada tayamum yang kelima adalah wa turabut tahiru, tanahnya yang suci. Tanahnya suci, nggak boleh dengan kecampuran najis, nggak boleh kecampuran tai kotok, tai kucing, apalagi tai anjing. Jadi tanahnya itu harus suci. Wa turabut tahiru, yang kelima tanahnya yang suci, alladzi lahu ghubarun, yang tanahnya ada debunya, ada kebulnya. Jadi tanahnya itu harus ada kebulnya, ada debunya. Fa in khalatahu jasun, fa'in, maka jika. Jadi kalau kalian nanti ketemu dengan in, itu artinya jika. Ya, jika. Fa'in khalatahu, maka jika tanahnya kecampuran jasun oleh kafur, maka jika kapur mencampuri akan tanah, maka jika tanahnya kecampuran oleh kapur, auromalun atau pasir, lam yajuz, maka tidak boleh tayamum. Maka tanah yang kecampuran oleh debu dan pasir tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk digunakan tayamum. Jadi sekali lagi, tayamum tanahnya itu harus suci. Yang pencampuran benda yang suci saja dia sudah tidak boleh. Kapur kan suci, pasir suci, tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Apalagi tanahnya kecampuran dengan benda yang najis seperti tai dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduhu, dan fardu-fardunya tayamum. Mana tayamumnya? Nggak ada. Hu itu domirnya kepada tayamum. Wa faraiduhu, dan fardu-fardunya nyanya tayamum. Wa faraiduhu, dan fardu-fardu tayamum. Ya. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Dan fardu-fardunya tayamum ada 4 perkara. An-niyatu, pertama niat tayamum. Ya, niat tayamum. Kalau niat itu sekali lagi adanya di dalam hati. Wa mashul wajhi, kemudian yang kedua yaitu mengusap muka. Mengusap muka dengan debu, dengan tanah tersebut. Wa mashul yadaini, yang ketiga mengusap kedua tangan. Usap kedua tangan. Ma'al mirfaqo, ini berserta kedua sikut, seperti orang wudu saja. Tangan sampai sikut. Wa tartibu, yang keempat, dan tertib, harus berurutan. Ya, pertama kita mengusap muka, kemudian mengusap kedua tangan. Jangan sampai terbalik, tangan dulu baru muka.
Itu namanya kagak tertib. Ya, harus tertib dari mulai niat. Niat basuh muka, mengusap kedua tangan, ma'al mirfaqaini beserta dengan kedua sikutnya. Ya. Kemudian yang namanya fardu adalah harus dilaksanakan, harus ditunaikan. Jadi kalau salah satu di sini tidak dipakai, misalnya langsung tangan mengusap mukanya nggak dipakai, maka tayamumnya tidak sah. Atau niatnya tidak ada, maka tayamumnya juga tidak sah. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Makanya niat itu menjadi fardu dalam hal ini tayamum. Jadi sekali lagi, jika tidak ada niat, maka tayamumnya menjadi tidak sah. Itulah yang harus kita perhatikan, bahwasanya ini sangat berguna bagi kalian. Fikih itu adalah pakaian kita sehari-hari. Pakaian kita sehari-hari, baik yang mengenai kepada kaum lelaki maupun kepada kaum perempuan. Ya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali masih berkenaan dengan tayamum, wasunanuhu dan sunnah-sunnahnya tayamum.